Guys, balik lagi bersama gua, Michael, raja terakhir dari Isekai. Di konten kali ini gua akan ada sedikit diskusi sama barista gua dan Mr. Editor gua, yaitu Iksan yang ada di belakang layar. Konten kali ini gua mau ngebahas sebuah kegoblokan dan ketololan yang tidak bisa dibendung lagi, ya. Kegoblokan dan ketololan dari siapa lagi kalau bukan dari Kyo Hobby Shop, ya. Mungkin teman-teman udah tahu gue mau ngomongin apa, tapi tetap akan gue jelaskan secara detail. Dan di sini gue harap teman-teman juga ikutan menyumbangkan suaranya berupa komentar-komentar dan ide-ide yang masuk, ya ditulis aja di komen ya. Sebelum mulai, jangan lupa diikuti ritual biasanya Isekai, yaitu like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya apa segala macam. Terus satu lagi, yang mau nyawer jangan lupa ada tombol di sebelah kanan bawah Saweria kita. Jadi buat teman-teman yang mau support, ngeraktir kopi, ngeraktir snack atau pledge-pledge lainnya, silahkan lihat di sana, langsung diklik dan kita akan langsung bahas ke pokok permasalahan di episode kali ini. Oke, langsung kita gas. Oke guys, jadi masalahnya apa nih? Kyo bikin apa lagi nih? Sebelum gue mulai lebih dalam, gue sebenarnya bingung. Apakah menurut teman-teman Kyo ini memang bodoh sehingga tidak sadar dengan apa yang dia lakukan? Maksudnya bodoh adalah bodoh membaca situasi. Dia lupa kalau dunia ini itu, wibu ini itu, pop culture ini itu bukan sekedar-kedar dia yang menjadi bolanya, bukan menjadi mataharinya, tapi masih banyak sudut pandang lain gitu. Atau memang dia sengaja melakukan bad publication as a publication gitu. Karena kan ya memang seperti yang gue bilang berkali-kali di video-video gue yang lama, bad publication is still a good publication. Apakah dia memang sengaja melakukan teknik itu, atau memang dia blunder aja gitu. Atau memang ya nggak tahu lah gimana gitu. Karena kalau dibilang nggak sengaja, kayaknya blundernya banyak banget. Dalam sebulan tuh banyak banget blunder. Ini hanya beberapa yang menurut gue besar dan beberapa yang menurut gue super tolol, makanya gue tampilkan, makanya gue angkat. Nggak yang kecil-kecil mah nggak gue angkat, males gue asli. Banyak sebenarnya gitu yang masuk ke sini banyak, masuk ke sini banyak, masuk ke IG banyak, masuk ke WA banyak, masuk ke grup ini banyak. Opa angkat ini, angkat ini, angkat ini. Ternyata dari yang semuanya itu banyak kan Kyo dan ada juga yang lain-lain gitu. Nah, kenapa gitu ya? Mungkin teman-teman tahu gitu. Bolehlah di komen lah gitu. Oke, kita langsung ke permasalahannya ya guys ya. Jadi triggernya adalah ada postingan dari Kyo Hobby Shop putih yang mau beli mumpung diskon plus ready. Terus alamat website Kyo. Maksudnya apa dari postingan ini? Kalau kalian lihatnya dengan jelas gambar ini ya. Maksudnya adalah si boneka ini yang gue juga nggak tahu boneka. Lu tau nggak nih boneka siapa, San? Kenapa nggak tahu? Itu kayaknya dari karakter Blue Arsip. Oke, gue juga nggak tahu ya, sorry ya. Jadi pokoknya karakter dari boneka ini tuh dikasih lihat selang dalamnya atau bagian selangkangannya tuh bersih dan putih. Padahal habis digas sama si karyawan Kyo nih ya, yang ini nih. Jadi silahkan yang mau langsung aja dibeli, langsung aja di check out gitu. Nah ini akhirnya menimbulkan trigger banyak orang. Nah, gue langsung ke postingan berikutnya ya. Ini ada Cahahaya, namanya susah banget. Akun IG Kyo is getting out of place and that's truly disappointing. Nah terus dia juga komen begitu banyak dengan bahasa Inggris yang gue juga bingung. Lu mau pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Indonesia? Kalau mau pakai Inggris saja. Kalau mau pakai Indonesia aja, karena nggak usah sok-sokan pakai bahasa Inggris kalau grammar lu banyak salah dan juga masih nyampur-nyampur bahasa Indonesia. Kita yang di sini yang bacanya jadi pusing. Jadi gua kagak bacain ya guys. Intinya si Cahahaya ini komplain karena postingan Kyo menurut dia sudah tidak etis dan out of place dan sungguh mengecewakan. Apalagi dia juga perempuan ya, dari sudut pandang ini pasti nggak enak banget lah, kita juga harus ngerti dia ya. Nah terus ada komen dari Abdul Aziz, awalnya dibiarin, makin menjadi. Udah ilfil pas lihat postingan mereka ada jual manga jemok. Mereka nggak tahu kalau konsumennya banyak yang normi dan yang fandom yang dicap buruk dan digeneralisasi sama normi. Sebenarnya tujuan besarnya adalah ini, gara-gara postingan toko-toko wibu yang bercandanya seperti ini, orang-orang normal, orang-orang normi, orang-orang biasa itu malah jadi berpikir kalau semua wibu itu seperti itu. Tanpa berpikir panjang, mereka akan ngecap wibu, otaku, pop culture enthusiast, otaknya begitu. Padahal nggak semua. Hanya gara-gara satu titik, rusak susu sebelah. Gara-gara kelakuan satu orang, gara-gara kelakuan satu toko, rusak nama komunitas, rusak nama grup yang udah dibangun susah payah. Sayang sebenarnya guys, cuman begini doang gitu. Ini mungkin arah pembicaraannya ya. Aku sering komplain ke mereka, bilang jok mereka yang seksis banget. Mereka secara sengaja ngasih contoh kalau seksis itu normal. Ya nggak normal lah. Terus ada Akane juga ngomong, aku makanya nggak nge-follow sosmednya kak. Joknya suka keterlaluan, disturbing gitu loh. Tadinya sempat follow karena konten sosmednya gitu jadi unfollow. Kalau mau lihat update-nya, buka aja sesekali sosmed dan website officialnya. Terus banyak lagi komen-komen yang lain yang gue juga nggak mungkin bacain.
Lanjut ya, ada komentar masuk dari Ade. What the fuck? Ini toko makin kesini makin kesana. Ini adminnya dia ngira IG bakalan nerima semua jokes kayak pantas wibu sekarang dipandang cabul dan jelek. Uang yang jual figur aja kayak gini, marketingnya rusak sudah akhlak orang Indonesia cuma demi konten. Kadang ada juga konten coaster trap yang terus sok imut najis GW sama nih toko. Nah tuh, udah banyak yang orang-orang yang memiliki sudut pandang yang sama akan kelakuan lu. Nah, Bimo gimana Bim? Gue sadar dan gue yakin Bimo pasti nonton video gue ini. Apalagi kalau ngomongin masalah Kyo ya, Bimo pasti nonton videonya. Jadi jangan tiba-tiba Bimo hikikomori lagi nih, pura-pura gila nih. Enggak, jangan gitu Bim. Balas Bim kalau bisa Bim. Kalau bisa ngomong di grup, kita kan satu grup Bim. Ngobrol lah Bim. Mana ya? Nah ini contoh postingan sebelumnya nih. Ini harus digedein ya, sengaja nih gue gedein pakai layar kuning nih. Warning, konten NSFW Picture mantap sungguh, teman seperjuangan. Muncrat ke langit, moncrot, trot, milikku tegak berdiri. Wah, apa sih nggak jelas banget dah. Buka baju langsung keplok, ceplok. Buka baju langsung ceplok. Plok. Hamil gak lu? Nggak jelas asli. Yang kayak gini-gini mungkin buat kalian yang punya frekuensi sama dan ngerti lucu. Tapi buat teman-teman normi atau teman-teman yang memang pengen belanja aja mungkin merasa jadi terhina atau jadi seksis gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, kita nggak usah berpikir jauh-jauh deh. Buat teman-teman yang satu frekuensi aja nih, sama-sama ngerti nih, sama-sama sepenongkrongan nih, sama-sama seperjuangan nih. Emak lu kalau lihat juga bisa aja bete. Bapak lu kalau lihat bisa aja bete. Adik lu, kakak lu kalau lihat bisa aja juga nggak ngerti. Joknya nggak masuk. Apalagi orang lain yang sedara sedaging aja, sekeluarga aja belum tentu masuk joknya. Apalagi orang lain gitu maksudnya loh. Ini sih menurut gua udah kegoblokan yang disengaja sih. Karena ini di sini aja ada berapa postingan? 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 5 postingan yang formulanya sama. Jadi ya sorry to say menurut gua ini ya kegoblokan yang disengaja sih. Nah guys, nggak lama dari itu keluar surat permohonan maaf dari Kyo ya, resmi dari IG-nya atau dari Facebook-nya, gue nggak tahu lah. Saya Mimin Kyo, divisi Mim, dengan ini ingin meminta maaf kepada semua teman-teman semua. Karena seharian ini postingan saya stres semua, sehingga membuat beberapa teman menjadi tidak nyaman. Kalimatnya gue juga bingung. Kedepannya saya berjanji akan berusaha untuk membawakan konten dengan lebih baik lagi. Tentunya dengan tujuan utama untuk menghibur teman-teman semua. Dan yang paling penting, tidak membuat sebagian teman-teman menjadi tidak nyaman atau bahkan sampai merugikan orang lain. Terima kasih sebelumnya. Terus sudah cukup, no horny. Nah ini menurut gua adalah berbesar hati sedikit lah dari si Kyo untuk mengakui kesalahannya ya. Tapi maksud gua kan nggak harus sampai titik ini ya, nggak harus sampai level ini gitu. Kenapa harus sampai segini dulu baru begitu gitu. Nah itu yang dipertanyakan, disayangkan. Dan sebagaimana sebuah toko semakin besar, tentunya kan akan lebih banyak menggait customer ya, nggak dari lingkungan yang sama doang gitu. Kalau customer lu itu doang ngapain gitu kan? Memang harus grow gitu. Nah saat lu grow, lu juga harus mikirin pangsa pasar baru yang memang bukan wibu, ibu-ibu yang sekali lewat cuma mau beli doang, bapak-bapak yang sekali lewat cuma suka sama bentuknya doang, anak-anak yang baru mau mulai, yang belum ngerti-ngerti banget, itu kan semua harus jadi bahan pertimbangan ya. Gue lanjut ya. Gak apa-apa, ini gue mulai bacain komen-komen ya. Gak apa-apa, lanjutkan. Seks itu bagian dari kesenangan. Nah, kalau begini cara promosinya mendingan ke tempat lain. Nah, tuh kan. Wibu cabul, masak apa hari ini chef? Udah mulai komen-komen yang panjang ini, jadi gue cuman kasih lihat komennya aja sambil gue ngomong ya guys. Gue nggak ngebacain komen akan muncul di sebelah kiri gue, tapi gue tidak akan ngebacain. Jadi kalau menurut gue gitu guys. Jadi terlepas kalau ya intinya gini, kalau menurut gue Kyo ini sebenarnya niatnya bercanda, tidak ada berniat mencari keributan atau sengaja mencari keributan. Setuju nggak San? Ya. Setuju kan? Ya, setuju Pak. Nah, tapi entah kenapa menurut gua dia tidak memikirkan snow globingnya mau jadi apa, bola saljunya mau kemana. Dia cuma mikir segampang ini. Dari sekian banyak aspek yang harus dia pikirin, dia cuma mikir ini lucu. Mungkin karena dunia market meme itu gede ya Pak, jadi dia targetnya ke situ. Soalnya komunitas meme itu gede banget Pak, terus penyebaran dari segi lucu suatu konten itu cepet banget Pak nyebarnya. Jadi mungkin dia mau memanfaatkan hal tersebut gitu. Itu yang dia pikirin. Iya. Setuju sama lu, tapi dia nggak mikir lucu itu lucu menurut siapa? Menurut semua, menurut wibu otaku pop culture, atau menurut normis? Nah itu menurut komunitas meme-nya Pak. Soalnya dalam
konteks pasar meme itu yang sekarang lagi tren itu meme orang hitam sama meme absurd gitu Pak. Kalau yang tren sekarang itu kayak gitu. Oke, nah ini ada baiknya guys ya, kita juga ngobrol dengan anak-anak yang lebih muda gitu ya. Karena tadi Iksan bilang ya, meme orang hitam segala macam. Mungkin kalau nggak dijelasin sama Iksan, mungkin gue mikirnya itu meme rasis atau meme racism gitu kan. Tapi kan ternyata enggak, memang arahnya lagi ke situ gitu. Jadi ya mungkin kiblatnya harus, wawasannya harus dibesarkan lagi gitu. Jadi intinya balik lagi nih, kalau apalagi untuk kalau bukan sekedar lucu ya, ini udah urusannya udah sales, udah ada penjualan, harus dipikir lagi sih berkali-kali sih. Karena target market sales itu adalah semua orang kan. Kecuali lu jualannya kayak Ferrari gitu, ya terserah, target marketnya segmented banget gitu. Nah ini kan enggak, ini memang harus dipikir sekali lagi, berkali-kali. Semoga dengan adanya kejadian ini Kyo jadi lebih terbuka ya. Ya nggak sih, gitu nggak sih? Ya. Ini komennya banyak banget ya. Kita nggak bacain satu-satu. Ujungnya pokoknya kita tampilin aja lah. Jadi gitu aja guys. Michael ada terakhir dari Isekai sama Iksan, barista super kondang yang ada di sini. Kita ngebahas Kyo secara garis besar aja. Menurut teman-teman gimana? Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Terus traktiran kopinya sekali lagi thank you. Yang belum traktir dan mau traktir atau ada yang mau traktir lagi silahkan di sebelah kanan bawah. Ada barcode salirnya. Terima kasih.